Tiang sebagai komposer yang diundang untuk ikut mengisi acara komponis kini. Yang kedua, ya Tiang sangat berterima kasih sekali kepada pihak Bentara yang telah membuat acara ini dan kami di jalur yang musik kekinian mendapat tempat yang bagus sekali dan ya itu sangat luar biasa karena bagi saya bisa masuk ke acara ini sebuah keberuntungan, kebersyukuran bagi saya karena langka ada di Bali bahkan di Indonesia ataupun di dunia kayaknya ya. Mudah-mudahan kedepannya Niki bisa berlanjut dan banyak komponis-komponis yang mendapat kesempatan lagi untuk bisa meneruskan karya. Jadi mudah-mudahan nanti lebih sering ada presentasi dari acara ini ya. Om Swastiastu. Selamat malam kami ucapkan kepada para seniman, budayawan, rekan media, serta hadirin sekalian. Selamat datang pada acara Komponis Kini seri kedua, A Tribute to Lotring bersama Putu Adi Septa Sueca Putra dan Putu Gede Sukaryana di Bentara Budaya Bali. Bapak, Ibu, dan hadirin, mengawali kebersamaan kita, berikutnya adalah pengantar kurator. Kepada Bapak Iwayan Sudirana PhD, dipersilakan. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Untuk malam ini kali kedua kita melaksanakan tribute to Lotring. Jadi sebenarnya ide awal dari konser berkala ini muncul ketika apresiasi dari penonton-penonton secara umum terhadap karya-karya musik baru. Menurut saya pribadi dan juga teman-teman kurator juga yang lain agak kurang. Jadi penekanannya adalah bagaimana pada saat acara-acara konser gamelan baru seperti ini penonton lebih fokus menggunakan telinga untuk menonton pertunjukan. Jadi fokusnya di telinga. Artinya karena gamelan atau musik itu sendiri adalah audio. Yang bisa dipakai untuk menikmati itu sebenarnya telinga kita sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan ruang yang diberikan oleh Bentara Budaya, tujuan kami selaku kurator bersama Wayan Gede Yudana yang kebetulan sekarang sedang berada di New Zealand, dan juga Dewa Ketut Alit ada di sini bersama kita juga, bisa memberikan ruang kreativitas atau ruang kepada komposer-komposer muda untuk bisa menunjukkan kreativitas mereka, dan kita sebagai penonton atau orang-orang yang menarik untuk melihat pertunjukan
dalam tanda kutip saya bilang serius, musik serius bisa memberikan apresiasi. Karena acara ini tidak hanya akan melibatkan pementasan musik saja, tetapi setelah pementasan itu akan diadakan diskusi. Jadi kesempatan kepada penonton semua untuk menanyakan secara langsung atau memberikan apresiasi, kritik, saran terhadap kedua komposer yang akan pentas malam ini. Jadi silahkan nanti akan dipandu oleh moderator yang malam ini dipandu oleh Wayan Diana Putra. Jadi silahkan, saya memohon dengan sangat untuk memberikan apresiasi terhadap kedua komposer yang kita pilih malam ini. Dan mudah-mudahan langkah kita ini menjadi stepping stone atau batu pijakan untuk bisa berbuat lebih ke depan untuk perkembangan musik baru di Bali. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Bapak, Ibu, dan para sahabat, malam ini kita akan menyaksikan presentasi komposisi terkini dari dua komposer. Yang pertama, Ibu Tu Gede Sukaryana, musisi asal Tabanan, alumni ISI Denpasar. Ia sempat berkolaborasi bersama komponis nasional maupun internasional, mencipta komposisi untuk gamelan Baik-Baik Vancouver, Kanada 2015 dan gamelan Scarlatti bersama John Noyes Menis, Italia. Yang kedua adalah Ibu Tu Adi Septa Sueca Putra, lulusan ISI Denpasar, kelahiran Padang Tegal, Ubud, Gianyar. Sedari remaja, ia telah pentas di banyak panggung di San Francisco, California, Malaysia, Boston, New York, Korea Selatan, Denmark, dan di tanah air. Ia mendirikan grup gamelan Nata Suara sebagai komposer sekaligus direktur. Komposisi pertama yang akan dibawakan adalah Sekar Gendot Gaya Tegas Kanginan, Tabu Semar Pegulingan Klasik karya Iwayan Lotring. Komposisi ini akan dibawakan oleh gamelan Nata Suara. Selanjutnya adalah komposisi Gending Petegak Gender Wayang, Sekar Ginotan Klasik yang digubah oleh Iwayan Lotring. Dihadirkan menjadi satu kesatuan dengan komposisi terkini bertajuk Sindrom karya Ibu Tu Gede Sukaryana. Komposisi ini dibawakan oleh gamelan Ceraken Batuyang. Sindrom merupakan sebuah eksplorasi yang mendayagunakan celah ruang di antara nada dan ritme. Ini terinspirasi dari kemahiran Gulun Lotring yang memainkan gender wayang secara mengagumkan. Dengan mengadaptasi sistem musik klasik India Utara, Vilambit Laya, komposer mencoba mengolah luluhkannya dalam satu komposisi baru. Gabungan dari dua tungguh gender wayang, dua tungguh kantilan Semar Pegulingan, dan dua tungguh gangsa pemade gong kebiar dimaksudkan dapat mewakili setiap gamelan yang mewarnai perjalanan kesenian Lotring. Komposisi selanjutnya bertajuk Akal oleh Ibu Tu Adi Septa Sueca Putra. Akal adalah hal esensial dalam proses penciptaan, mengolah rancang bangun gagasan yang abstrak guna dihadirkan sebagai ekspresi estetis dan mengandung perenungan mendalam. Komposisi ini akan dibawakan oleh gamelan Nata Suara Padang Tegal, Mekarsari, Gianyar. Hadirin, inilah komponis kini kedua. Om Swastiastu. Selamat malam para hadirin semua yang sudah bisa meluangkan waktu untuk menghadiri acara komponis kini. Jadi saya sangat berterima kasih sekali karena melalui kesempatan yang baik ini saya bisa dipercayakan untuk menampilkan salah satu karya saya terbaru saya yang nantinya akan dibawakan oleh grup saya sendiri, di mana saya akan mempresentasikan dua
dua buah karya. Yang pertama karya klasik Sekar Gendot, karya sang maestro Bapak Lutring, dan yang kedua karya saya yang berjudul Akal. Jadi sebagaimana sudah tadi disebutkan oleh MC dan bisa dibaca juga slide maksud dari karya tersebut. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bentara untuk diberikan kesempatan dalam kegiatan komposer kini. Saya ada kata bijak yang selalu ada di otak saya. Biasanya kalau mendapat suatu tantangan itu dekatkanlah diri kepada Tuhan supaya kegiatan Anda lancar. Tapi sebulan terakhir ini itu berubah menjadi dekatkanlah diri Anda pada Lutring supaya acara ini lancar. Ya. Jadi ya, terima kasih. Semoga karya nanti mendapat apresiasi dari pemirsa semua. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.
Hadirin, demikianlah presentasi musik baru untuk gamelan oleh kedua komposer, Ibu Tu Gede Sukaryana dan juga Ibu Tu Adi Septa Sueca yang dibawakan oleh Gamelan Nata Suara dan juga Gamelan Ceraken Batuyang. Mohon aplaus sekali lagi. Dan sebagaimana acara sebelumnya, malam hari ini kita juga akan bertimbang pandang dengan kedua komposer yang akan dipandu oleh Iwayan Diana Putra sebagai moderator. Iwayan Diana Putra merupakan seorang komponis muda yang aktif berkesenian bersama gamelan Ceni Wayah. Ia sempat mengikuti pertukaran mahasiswa seni ke Thailand dan bersama gamelan Sangrila tampil di Malaysia. Ia juga turut dalam proyek Opera House in Bali bersama gamelan Salukat di California. Kini ia aktif mengajar sebagai dosen karawitan di Institut Seni Indonesia Denpasar. Dan untuk itu langsung saja kami undang untuk hadir di depan kepada kedua komposer dan juga moderator Iwayan Diana Putra. Baik, selamat malam para apresiator yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir mengapresiasi gelaran komponis kini yang edisi yang kedua untuk artinya kita mengenang spirit Pak Lotring ketika beliau dulu berjuang untuk menegakkan idealismenya sebagai seorang komposer, dan setelah apa yang kita lalui pada pentas pertama, ada spirit bahwa beliaulah yang pertama kali berani mendeklarasikan diri sebagai seorang komponis. Seperti apa yang tadi kita di slide, Pak Rayus Pangah juga mengatakan kalau dulu itu banyak orang yang masih takut atau malu-malu, atau memang karena memang cara kerjanya dulu komunal, tidak secara individual, seperti halnya Pak Lotring kemudian. Tapi itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa keberanian Pak Lotring ketika sekitar mungkin 1920-an sudah berani mengotak-ngatik, artinya mau mendeklarasikan idealismenya. Dan kenapa sekarang kita di zaman yang serba ada, kita mau apa aja secara pengetahuan dan wawasan kita tinggal ambil. Kenapa kita tidak sekarang ketika semuanya serba ada, kita tidak berbuat. Nah, sebab itu terima kasih kepada Pak Kurator dan pihak Bentara yang telah mempercayakan kepada saya untuk memandu acara ini. Semoga nanti kita mampu menggali, tidak hanya sebagai kita mendengar peristiwa bunyi, tapi kita juga mampu mendapatkan ada apa di balik peristiwa bunyi yang tadi kita amati. Karena itu yang terpenting, karena ketika saya dulu menggagas ini, ketika saya juga diundang oleh, waktu itu ada Pak Warih, Pak Iyud, dan Pak Sudi. Waktu itu yang terpenting adalah yang saya ingin garis bawah dari Pak Warih, Pak Iyud, dan Pak Sudi adalah bagaimana ide, bagaimana kita mampu menjelaskan ide atau gagasan. Begitu, seperti halnya dulu Pak Lotring, pasti juga dia mempunyai alasan atau gagasan-gagasan sehingga sampai saat ini karya-karyanya kita anggap sebagai sebuah karya yang legendaris, dan tidak mungkinan juga bahwa apa yang kita hadirkan hari ini juga akan mampu mencatatkan sebuah catatan yang manis mungkin untuk di masa depan. Oke, baik. Dari tadi saya tidak akan memperpanjang lagi sebagai prolognya, karena saya sangat ingin sekali untuk mengulas pertama kali, karena ketika gelaran yang kedua ini sangat menarik. Kita dibuka oleh sajian-sajian yang dulu yang dibuahkan oleh Pak Lotring. Sama-sama rekan saya ini Pak Tu Septa yang sering panggil Kuprit, dan Pak Balot, rekan saya yang dari Tanah Lot. Ya, konon Balot itu bagus Tanah Lot atau bajingan Tanah Lot, sangat ngerti. Yang jelas itu ini dua sahabat saya yang selalu saya dalam berkesenian, apapun dalam urusannya dalam musik, saya selalu sharing dengan mereka berdua. Tentunya dengan Kuprit satu ini, karena saya memang satu rekan, satu grup di booth. Baik, sangat menarik sekali apa yang kita bawa tadi lihat
keduanya sama-sama menampilkan Sekar Ginot, tapi di dalam medium yang berbeda. Satu ketika Septa menampilkan dalam Pelegongan, kemudian Pak Balot di Gener. Dua medium otomatis sudah berbeda cara pandang garapnya. Dan itu yang menjadikan menarik, mudah-mudahan ini tidak janjian. Dan ini adalah sebagai apa ya, ada restu mungkin dari Pak Lotring dari sananya bahwa Pak Lotring itu walaupun satu Sekar Genot, walaupun satu inspirasi Sekar Genot, tapi gagasannya sangat berbeda. Kemudian caranya menafsirkan Sekar Genot pasti berbeda karena media ungkap Gener Wayang dan Pelegongan. Itu yang mungkin banyak nanti akan kita gali. Dan kemudian yang terpenting adalah bagaimana karyanya yang terbaru, yang Sinrong dan Akal, sejauh mana sih mendapatkan rangsangan sehingga mampu merespon dengan hadirnya karya yang baru tadi kita amati. Jadi yang tidak mau berpanjang lebar, jadi yang mungkin klarifikasinya kepada kedua komponis sahabat saya ini, bagaimana sih Anda mengambil inspirasi khususnya dari Pak Septa dengan Sekar Ginot dari Pelegongan yang sangat familiar di Tegas dan di Pelihatan, kemudian Pak Sukaryono atau Balot di Genernya terhadap karyanya yang baru yang tadi kita saksikan. Mungkin yang ke Pak Septa dulu, Kuprit. Baik, terima kasih. Di sini adapun inspirasi yang sangat menginspirasi saya dalam karya saya yang Akal ini, yang pertama adalah dari Tabuh Sekar Gendot itu sendiri. Jadi saya menemukan suatu keunikan dari bukan hanya Sekar Gendot, dari karya-karya Tabuh Semar Pegulingan karya Bapak Maestro Wayan Lutring, sebuah karya yang sangat atraktif, dan salah satu keatraktifnya adalah ada di struktur gong, dan beliau memiliki gaya tersendiri walaupun ini medianya seperti guling. Terus dari sana saya berangkat bagaimana saya agar menemukan suatu gaya yang baru dari gaya-gaya yang sebelumnya dikompos oleh Bapak Lutring untuk membuat suatu karya musik. Jadi gaya-gaya tersebut misalnya seperti apa? Misalnya dalam kondisi saya di sini ada sebuah tong, kan baru tong sama klenang, itu sebuah ricikan yang biasanya saya berpikir dalam konteks musikalitas, ricikan yang digunakan dalam mungkin dalam gambar-gambar yang terdahulu itu sebagai meter ya, sebagai ukuran, misalnya sudah jelas ya. Tapi di sini saya bagaimana memfungsionalkan musik ricikan dalam musik karya ini dengan perspektif baru. Jadi saya membuat suatu form atau formulasi tersendiri untuk menghasilkan sebuah pola pikir atau perspektif baru agar ricikan itu tidak hanya sebagai meter. Jadi dia mempunyai frame, mempunyai bentuk tersendiri dari skor yang telah saya tulis. Yang lain juga adalah pemanfaatan harmoni yang saya gunakan di sini, menggunakan harmoni sistem arah misalnya, ya, arah wilayah nada. Selain itu juga ada hal yang menarik, jadi ada ketuk-ketukan yang ajak di dalam klasifikasi gamelan karya-karya Lutring yang dahulu, ada terdapat ketuk-ketukan yang ajak. Jadi saya sengaja di sini dalam setiap matra atau biramanya tidak sama. Jadi membuat suatu siklus yang berbeda agar menghasilkan nuansa baru. Ya. Baik, mungkin walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kuprit, mungkin saya sudah tahu dari apa yang dijelaskan tadi sudah ada pancingan-pancingan atau mungkin kegelisahan di dalam pikiran para apresiator. Mungkin mohon ditahan sejenak karena saya akan
memberikan kesempatan untuk Pak Sukaryana. Nanti setelah ini baru saya akan berikan waktu untuk mungkin kira-kira nanti berdiskusi atau ingin klarifikasi atau apalah untuk lebih menggali lagi apa sih di balik dari karya itu, terutama gagasan dan idenya. Oke. Selamat malam kepada semua penonton dan semua pemain yang telah menampilkan karya yang luar biasa. Terima kasih telah main dalam komposisi kami. Ya. Untuk karya yang kami bawakan di bersama Gamelan Cerakian, itu adalah semuanya berasal dari Sekar Genotan, ya, di Gener. Waktu pertama yang ditawarkan untuk acara Niki, itu saya seperti kosong atau tidak ada ide apa, seperti bingung seperti itu. Mungkin 2 bulan yang lalu dari Beli Sudirano, dan ya saya ingat kata bijak yang tadi saya bilang, dekatkanlah diri kepada Tuhan supaya semua dilancarkan, dan untuk ini saya mendekatkan diri kepada sosok Lotring. Jadi saya ya dengan segala keterbatasan saya mencoba mencari karena saya tidak begitu jarang atau sedikit mengenal tentang sosok Lotring. Seperti di daerah saya di Tabanan itu sama sekali kita tidak pernah memainkan lagu atau repertuar dari beliau. Jadi saya seperti berjalan dari awal sekali, dan untung dari teman memberi saya rekaman dari Bali 1928. Ya, di sana diulas sosok Lotring beserta beberapa rekaman baik itu dari Gener, Semar Pegulingan, dan ya begitu. Dan waktu itu saya tertarik dengan Gener, ya Gener karena sesuai dari konsep saya menggarap, yaitu lebih ke saya kecenderungannya kepada grup kecil atau ya seperti yang lihat Gener atau 4 orang dia sudah bisa kita berbuat di sana. Jadi saya coba mendengar beberapa lagu tersebut. Jadi telinga saya tertarik pada satu gending, itu pas seperti Sekar Genotan. Entah itu sengaja atau tidak sengaja, saya dengan Septa tidak ada janjian. Karena waktu kita kontak, ya semua bilang Sekar Genot. Kita bawa yang sama, tapi untungnya saya di Gener Wayang dan Septa di Semar Pegulingan. Jadi ya seperti ada ya jodoh apa bahasanya itu ya menjadi jadi ya menarik, pas seperti idenya sama-sama dari guru Lotring, tapi medianya yang berbeda, ya. Dan saya bergerak dari Sekar Genot dari Gener Wayang tersebut, itu sebenarnya ketidaksengajaan saya, karena waktu saya mencoba mendengar lagu Sekar Genot itu, aplikasi di handphone saya itu dia lambat, dia settingnya sangat lambat. Jadi saya lagu apa ini, seperti kenapa lambat sekali. Setelah saya lihat, ternyata playernya dia seperti delay atau diperlambat. Jadi tapi dari ketidaksengajaan itu saya mendapat sesuatu yang menarik, di mana lagu itu seperti dia ada diperlambat mungkin 5 atau 10 kali, dia seperti ada ruang di dalamnya. Ya, itu yang saya coba garap dari ruang-ruang kosong tersebut. Saya coba isi sesuatu di dalamnya, yaitu ke komposisi saya itu sinrong atau isi dari ruang-ruang tersebut, itu yang saya coba garap. Dan ya saya
ingat karena saya belajar sedikit tentang musik India atau ritmenya. Di sana ada seperti yang ketidaksengajaan saya mendapat ide tersebut. Ada seperti namanya dalam permainan musik klasik India Utara, dia namanya pilamid lah ya. Pilamid itu permainan yang pelan sekali. Biasanya kalau musik klasik India itu biasanya dibagi 4 ya. Alap itu seperti intro, mereka main improvisasi tanpa ada rhythm atau tidak ada tempo. Kemudian masuk ke pilamid, itu lagunya sangat pelan sekali. Di sana banyak mereka main seperti basic tapi di antara ruang kosong itu mereka isi dengan improvisasi. Ya, saya coba adaptasi itu sedikit, tapi tidak 100% atau saya ambil idenya dan saya coba terapkan dalam komposisi yang saya ambil dari Skargenot yang saya pelankan sekali dan saya isi ruang-ruang kosong di lainnya. Ya, secara gamblangnya seperti itu. Oke. Apa namanya? Mungkin untuk Pak Balot, apa alasannya ketika Anda harus mengalihkan inspirasi ke India? Artinya, padahal Anda dari awal di Skargenot yang Anda berikan itu Anda memberikan inspirasi yang sangat banyak dan sangat dalam. Ketika Septa secara tekstual Skargenotan kayak Pak Lotring itu dibedah sampai dia menemukan antara di kolotomiknya itu kemudian memang dibuat untuk frame baru. Artinya kenapa bisa muncul kemudian inspirasi ini? Ya, walaupun saya tahu Pak Sukaryana ini sering sekali memang getol bergelut dengan budaya itu musik India. Nah, kira-kira kenapa mungkin gitu? Ya, itu seperti karena yang sadari dari sedikit saya flashback karena saya pikir sekarang setelah saya belajar musik atau gamelan, ternyata musik itu tidak hanya gamelan saja. Seperti gamelan itu seperti satu bagian kecil dari seluruh dunia musik seperti itu. Jadi karena saya intinya adalah ketertarikan. Itu seperti respon dari otak saya yang mungkin tidak sengaja atau ini seperti ini, ini seperti ya apa dari pengalaman yang belajar itu ya seperti saya ketemu seperti ini karena saya berkomposisi itu harus seperti ada sesuatu di otak saya yang betul-betul menarik dan yang menarik itu saya dapat di sistem itu. Jadi ya saya mengambil Skargenot sebagai frame nada itu dan kemudian saya isi di dalam. Karena seperti Pak Lotring dengan interpretasinya Skargenot seperti itu, saya interpretasikan Skargenot seperti seperti itu. Oke, baik. Mungkin biar saya nggak terlalu, sebenarnya saya juga banyak ingin tanya, biar nggak sayang borong gitu. Nah, jadi kira-kira saya sekarang memberikan kesempatan kepada hadirin, mungkin 2 dulu. Siapa? 2? Ada nggak? Yang saya rasa semua banyak yang gelisah di sini. Mungkin ada nggak? Mohon yang dibantu. Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Pak Wari di belakang ada kira-kira? Nggak? Anak-anak isi? Ada nggak? Mahasiswa? Oke. Mungkin bisa diberikan kesempatan dulu, Bapaknya. Selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Marta Baskara ingin bertanya sejauh mana para komposer menularkan semangat Lotring kepada generasi muda untuk tidak memutus mata rantai kesenian kita.
dan sejauh mana perlindungan kesenian Bali, khususnya gamelan dan kesenian Bali secara umum untuk menghadapi pasar bebas ini, karena kan semua pengaruh itu akan masuk ke dalam lingkungan kita. Jadi yang saya takutkan adalah ampura dumennya ngudiang melajah Bali, ngudiang melajah musik Bali, masih sengman pipis melajah main jazz kan sebuah pipisnya liu. Demikian seperti apa kiat-kiat para komponis untuk melindungi mutiara-mutiara kita yang sudah lama dipupuk oleh para leluhur kita dari dulu. Saya Merta Baskara adalah salah satu pengagum musik Bali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja mungkin Tiang. Biar nggak nanti terlalu larut, nanti biar nggak melebar topiknya. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Merta tadi, khusus dan umum. Secara khusus pengaruh. Artinya ketika hal-hal nilai-nilai yang kita anggap sudah tinggi dari yang ideal dari Pak Lotring, kemudian bagaimana kita menularkannya ke generasi kita dan setelahnya, dan kemudian secara umum ya gamelan Bali di tengah di era kini. Mungkin saya berikan kesempatan dulu ke Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya di sini bagaimana agar kita menularkan generasi muda, ya jawabnya ya kita sudah membentuk suatu komunitas-komunitas kecil atau selalu melakukan pembibitan kepada generasi muda, yaitu untuk belajar gamelan pasti kita melaksanakan dasar dulu. Jadi melalui itu kita melakukan petuah-petuah. Jadi kita tidak hanya di peristiwa hanya belajar gamelan aja. Jadi kita di sana ada banyak-banyak hal yang dapat dinikmati oleh anak-anak atau tiang sendiri. Jadi bagaimana untuk kiat-kiat gamelan secara umum di tantangan global ini. Jadi saya yakin karena kalau di Bali gamelan itu sudah terus berjalan. Jadi sesuai dengan upacara itu banyak sekali. Tapi di sini saya ingin melaksanakan hal yang baru. Kita tidak lepas juga dari tradisi. Jadi kita juga bergelut di tradisi, kita juga bergelut di sesuatu hal yang baru. Jadi kesimpulannya kita melakukan ya pelatihan-pelatihan kepada anak-anak atau membuat komunitas tertentu untuk melaksanakan suatu hal ya, sesuatu untuk gamelan itu sendiri. Ya. Spirit Pak Lotringnya? Kalau untuk spirit Pak Lotringnya di sini saya terkesan karena keliaran beliau dan semangat beliau dalam menemukan suatu jati dirinya beliau untuk melakukan sesuatu perubahan kita bilangnya dalam komposisi-komposisinya. Kita bisa lihat dari beberapa komposisinya dalam melakukan suatu pembaharuan dan keliaran beliau. Mungkin dari keliaran dan keberanian beliau itulah yang mungkin Pak Kupri ingin wariskan kepada generasi yang di bawah, agar kita selalu tidak memutus mata rantai bahwa pembaruan untuk keberlanjutan dari nilai yang kita anggap tinggi itu bisa terjaga. Mungkin itu maksudnya. Iya. Ya. Oke, untuk Pak Balot, masih konteks itu yang umum dan khusus itu untuk Pak Lotring dan bagaimana gamelan Bali di era Ya, tentang Pak Lotring, ya saya sebetulnya ini yang mungkin saya pribadi memang ya awam tentang beliau. Tapi yang saya tangkap dari mungkin dengan mendengar atau mengamati beberapa peristiwa, beliau luar biasa untuk spirit beliau sebagai kreator, dan itu yang mengagumkan. Selain beliau itu kreator, juga permainannya sangat luar biasa. Saya mendengar rekaman dari Bali 1928,
sangat luar biasa teknik beliau. Yang saya pikir, ini apa ini main seperti nafas. Mereka main musik itu seperti bernapas. Bagaimana rasa yang saya dapat itu sangat luar biasa. Dan semangat beliau ya itu yang luar biasa sekali. Yang mungkin tidak hanya kami atau mungkin nanti generasi penerus mengambil sisi positif dari semangat beliau untuk sebagai panutan dalam bersenian ke depan. Dan untuk gamelan, ya sekarang gamelan sekarang kita sudah gamelan tidak hanya milik Bali aja sekarang. Begitupun sebaliknya atau alat musik barat itu pun bukan milik barat saja sekarang. Kita sudah semua jadi satu. Seperti yang saya bilang itu gamelan itu satu bagian dari dunia musik atau dunia musik sangat besar. Jadi pentingnya kita sebagai musisi atau sebagai seniman itu bagaimana kita memiliki sikap keterbukaan terhadap sesuatu, bagaimana kita dengan bijak menyikapi pengaruh yang diberikan oleh dunia global sekarang ini di mana semua begitu terbuka, tidak ada yang bisa ditutupi lagi, semua sudah kita bisa dapat informasi apa saja dengan cepat sekarang. Tergantung kita sekarang kita terbuka dan kita harus bijak menerima pengaruh tersebut. Kita harus pandai-pandai memilahnya. Banyak sekali pengaruh dan itu pasti ada negatif dan positif. Sekarang tergantung kitanya sekarang. Kita maunya seperti apa dan itu dari masing-masingnya sekarang. Saya tidak bisa sampai sana. Mungkin dari saya pribadi, ya mari kita bersama-sama, ya lakukanlah sesuatu dulu. Berbuat. Nanti karya kita yang bicara nanti bagaimana ke depannya. Ya. Baik. Itu tadi dari dua komposer kita menanggapi pertanyaan dari Pak Merte. Kira-kira Pak Merte sudah pas? Atau ada masih yang ingin diklarifikasi? Pas? Sudah? Pas, oke. Jadi yang selanjutnya ada nggak dari? Nggih. Yang persilahkan. Baik, selamat malam. Saya Made Susanto Dwi Tenaya. Saya adalah kurator dari Bali Emerging Artist yang besok akan berpameran di Bentara Budaya juga, pameran trip. Saya ingin sebagai orang seni rupa ini maaf kalau seandainya saya tidak kurang begitu memahami bagaimana proses kreatif di dalam penciptaan karya-karya musik, khususnya musik-musik instrumental seperti itu. Saya melihat sebuah pertautan sebenarnya antara karya-karya musik instrumental itu dengan kalau di seni rupa ada karya-karya seni abstrak gitu, di mana unsur yang paling esensial kalau di seni rupa itu adalah rupa itu sendiri, sedangkan di dalam seni musik itu adalah suara itu sendiri gitu. Yang ingin saya pertanyakan ketika misalnya menggarap sebuah karya musik instrumental gitu, ketika itu ada judul misalkan ada satu judul garapan komposisi misalnya seperti yang tadi gitu, bagaimana proses itu terjadi sehingga bisa merepresentasikan judul tersebut gitu. Seperti misalnya judulnya angin, terus bagaimana itu diterjemahkan ke dalam sebuah garapan instrumental seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa yang tanyakan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan ini kalau mungkin dari saya yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Baik, itu tadi
hubungan antara ya sesuai dengan akal, ide dan gagasan. Bagaimana proses sublimasinya, secara cara kerja dan metodenya yang pasti. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini pada karya saya ini berjudul Akal. Jadi hal yang proses latar belakang saya memilih bagaimana saya bisa memilih judul Akal tersebut karena inspirasi tersebut saya peroleh ketika saya berpikir tentang pengolahan kreativitas itu. Jadi suatu pengolahan kreativitas itu aparatus yang substansial, saya kira akal yang bermain untuk mewujudkan suatu garapan. Jadi bagaimana saya mengimplementasikan akal itu lewat musik saya ini, saya membuat suatu frame atau melalui kontemplasi yang telah saya lakukan sehingga menemukan suatu formulasi dan fondasi yang telah saya tentukan. Jadi di sini akal sangat berperan penting untuk menjebatkan antara ilusi dan proses transformasi ke otak agar menjadi sebuah karya seni yang bisa saya presentasikan seperti ini. Jadi itu maksud saya. Oke, kira-kira mungkin kalau di dalam konteks lain, kira-kira metode dari gagasan kemudian sampai sampai menemukan formula dan kemudian membentukkan suatu ritme itu bagaimana dalam konteks khususnya dalam karya ini? Ya, jadi dalam konteks tersebut, jadi saya berangkat dari imajinasi sebenarnya. Imajinasi saya menemukan imajinasi imajinasi yang menarik di otak saya tercatat untuk misalnya suatu ritme atau suatu alur melodi. Jadi melalui imajinasi tersebut terus saya catat. Setelah saya mencatat imajinasi tersebut, terus saya melakukan pengolahan sesuai dengan nalar atau akal saya yang agar bisa karya ini berbentuk logis sesuai dengan musikalnya. Baik, begitu cara kerja dan metode dari rekan saya Septa, dan bagaimana kira-kira dari Pak Sukaryana khususnya dengan karya yang ini. Ya, saya mungkin metapo saya. Tapi itu ya sekedar ya metapo cara saya seperti itu. Mungkin cara saya itu lebih ke mendengar dan membaca seperti karena sekarang acara ini konteksnya dia untuk lotring, jadi harus seperti jadi suatu keharusan untuk ya sedikit tidaknya mengenal sosok lotring. Jadi saya mencoba ya dengan segala keterbatasan tentunya saya mencoba mendekatkan diri kepada guru lotring. Ya, walaupun itu sangat jauh sekali sebetulnya apa yang saya lakukan saat ini itu hanya suatu kecil sekali dibanding apa yang telah beliau lakukan dalam proses berkesenian beliau. Jadi ya saya mendengar dari karya beliau atau gubahan beliau dan ya mencoba mencari sesuatu di dalamnya. Dan saya membaca juga bagaimana perjalanan bersenian sosok lotring dan ditambah pengalaman pribadi saya dalam berkesenian. Ya, mungkin itu 3 faktor yang menjadi pokok dalam proses saya dalam komposisi ini, karena saya berangkat dari gubahan lotring. Saya mencoba menginterpretasikannya dan ya sebagai frame, dan saya coba
eh, memasukkan pengalaman saya di sana. Ya dan terutama tentang musik India karena saya menarik dengan musik itu selain gamelan. Jadi saya coba kombinasikan tiga hal tersebut. Ya dan ya jadilah seperti apa yang para penonton lihat tadi komposisi tersebut. Terima kasih. Oke, baik begitu katanya Pak. Kita ada banyak metode. Kalau Pak Septa lebih banyak ke apa namanya? Dia analisis tekstualnya, kemudian setelah itu dia rinci, kemudian dia tafsirkan kembali sesuai dengan responnya dengan Pak Lutring. Dan kemudian satu dari yang Pak Sukaryana katanya itu metape. Tapi dalam metape bukan berarti dalam konteks agamis bukan, tapi lebih ke bagaimana dia melakukan perenungan terhadap apa dari pengalaman-pengalaman musikal yang dia dapatkan, termasuk sampai harus menyeberang ke pendengaran ke India, sehingga apa yang mereka inginkan sebagai konteks hari ini responsif terhadap karyanya Lutring bisa tersampaikan. Karena saya juga tadi melihat apa yang dari alur pikirannya Pak Septa, bagaimana tadi memang saya menemukan pada bagian akhirnya Pak Septa memang chemistry-nya dengan Sekar Gendot yang pertama itu nyambung sekali. Mungkin itu gagasannya dari Bapak yang telah disampaikan tadi. Kira-kira ada yang dipertanyakan lagi atau ingin dipertegas lagi? Cukup Bapak? Cukup. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan mampu memberikan apa namanya sebuah komparasi mungkin di dunia seni rupa bagaimana inilah yang kita inginkan. Kita mampu mendapatkan banyak wawasan baru atau perspektif baru dari lintas disiplin yang berbeda demi apa namanya untuk membuat suatu pembaruan di bidang kita masing-masing. Baik, terima kasih Pak yang dari seni rupa sudah memberikan apresiasinya dengan sedikit bertanya untuk sharing. Baik, selanjutnya ada lagi? Kalau tidak, yang mungkin Bu MC mau nanya, yang kira acaranya di stop. Silahkan. Baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Untuk pertanyaan kepada kedua komposer, sebenarnya saya sangat penasaran sekali bagaimana kedua komposer ini bisa melatih adik-adik yang tampil di depan, yang notabene saya kira semua pemainnya ini kira-kira angkatan 90-an ya. Di mana musik baru untuk gamelan ini sepertinya masih asing gitu, tidak hanya di telinga masyarakat umum, tapi juga mungkin adik-adik yang di sini tidak seperti biasa memainkan gamelan itu. Apakah misalnya Beli Putu Adi membuat notasinya dulu, scoring dibedah, terus kemudian dipresentasikan kepada para seniman yang ikut di gamelan atas suara, kemudian baru dilatih seperti itu, atau bagaimana cara pengajarannya? Itu untuk yang pertama kepada kedua komposer. Kemudian yang kedua, tantangan apa kira-kira yang ditemukan ketika satu gagasan komposisi ini kemudian dimainkan? Terus, apakah mungkin judul dari, komposisi itu dimainkan dalam media ungkap yang berbeda? Dalam artian alat musik yang berbeda. Dan pertanyaan terakhir, visi untuk musik baru untuk gamelan ini kira-kira apa sudah dipikirkan secara fungsi estetik baik fungsi sosialnya, apakah nanti mungkin akan dipadukan dengan tarian atau seperti apa? Baik, terima kasih. Baik, wah luar biasa sekali acara Bentara. Saya baru kali ini ada MC yang biasanya kalau MC itu udah selesai ya udah gitu. Jadinya minta acara itu teplekan. Tapi kali ini saya keren sekali, MC detail sekali sampai 4 pertanyaan gitu loh. Yang tadi cuma satu sekarang MC langsung 4. Ya apakah karena
baca dan sebelumnya mungkin. Tapi saya salut dengan Bentara ini, MC-nya kok selain cantik ya pintar juga gitu. Oke. Ya, semoga dengan kecantiknya itu mampu merangsang untuk para enggak dalam tanda kutip untuk merangsang para enggak, maaf. Artinya merangsang untuk membedah atau menjawabnya lebih detail dan lebih gamblang lagi sehingga kita di sini pun kecipratan ilmunya begitu kira-kira. Terima kasih Mbak Vanessa yang cantik. Oke. Langsung saja saya tukar Pak dari tadi Pak Kuprit duluan, sekarang kita tukar biar nggak monoton. Pak Sukaryana sekarang duluan. Ya, terima kasih. Ini saya hampir sedikit bingung karena banyak pertanyaannya. Mohon satu-satu ya. Oke. Pak jangan fokus Pak. Ya mungkin saya salah fokus tadi. Ya. Oke, satu tentang bagaimana metode penuangan. Ya. Terus yang kedua tantangan. Terus yang ketiga visinya. Keempat visinya. Terus yang ketiga bagaimana nanti apakah ada hubungan dengan tari? Ya. Oh, alat musik lain gitu. Satu-satu ya. Nanti saya tanya. Cara penuangan. Untuk Niki komposisi ini, Tiang bersyukur ini saya berkenalan dengan musisi yang hebat. Ya, ini pemainnya hebat, main gender juga semua. Ya, saya beruntung karena pada awal proses supaya cepat saya kasih mereka rekaman itu. Jadi tolong belajar ini seperti itu untuk yang klasik seperti itu. Jadi kita bisa proses berbarengan. Jadi saya dengar mereka belajar. Jadi saya bisa berpikir, mereka juga berpikir sama-sama. Dan waktu itu mereka dapat itu dan kita mulai proses seperti karena saya dalam proses saya membuat itu seperti eksplorasi, kita coba-coba aja dulu. Kalau enak pakai, kalau enggak ya buang gitu aja. Ya karena ya seperti ya, kita mencari sebuah format ya itu yang saya lakukan mulai dari lagu karena yang berangkat dari yang klasik itu jadi yang klasik itu duduk dan kemudian kita coba eksplorasi bersama-sama, kita prosesnya bersama-sama semua, tidak hanya saya sendiri aja. Semua coba ini nanti begini, ini kita dapat format, mungkin saya ada ide yang pas, oke, kita main ini, tapi kalau belum oke, kita coba aja, kita coba ini kemungkinan bagaimana kemungkinan, kita dapat sesuatu, kita pakai. Jadi ya kita proses bersama semuanya. Ini bukan ide saya saja, ini ide dari mereka juga. Mereka luar biasa, seperti responnya seperti dua arah, itu yang saya menarik berproses dengan ini teman-teman saya ini. Tantangannya. Tantangan apa ya tantangannya? Ya itu mungkin saya karena ya tidak dimungkiri sekarang semua pemain gamelan sekarang sudah seperti sibuknya seperti artis ibu kota sekarang. Ya, tapi kita harus menerima itu karena itulah yang terjadi di Bali sekarang. Seperti ya itu dari ya saya ambil itu sebagai positif. Ya karena semua sekarang seniman mereka bisa full time dengan musik atau apapun bidang mereka di seni. Saya berharap itu semua. Jangan ya mungkin ada beberapa tapi saya mau mungkin nanti ke depannya mungkin teman-teman ini yang saya ajak mereka bisa full time dengan musik, mereka bisa hidup dengan musik. Tidak ya bekerja ya mungkin kerjanya yang lain sebagai sampingan, musik yang sebagai yang utama, itu yang saya mau mungkin nanti ke depannya. Tapi itu merupakan tantangan berat sekarang dalam ini karena ya musik seperti masih tanda tanya masa depannya. Ya sulit seperti hidup tak segan mati mungkin. Ya seperti itu. Ya tapi saya optimis. Kita semua bisa dengan bersenian ya totalitas itu intinya. Mungkin untuk
singkat untuk yang mungkin bisa dipakai di alat musik lain, dan apakah nanti bisa dihubungkan dengan konteks tari, instalasi atau apa? Itu diringkas, yang Oh iya, 3 dan iya. 4 diringkas. Yang itu saya masih ini belum ada kepikiran itu. Tapi kemungkinan kalau ini saya dipanggil atau apa lagi untuk main, kemungkinan saya coba itu. Kalau enggak ya mungkin segini aja. Mungkin cukup direkam aja. Ya. Ya tapi ini kita pasti saya karena sekarang saya mulai dengan pola apa? Buat sesuatu tidak hanya untuk pentas saja. Kadang-kadang kita buat sesuatu rekam itu aja. Walaupun tidak ada pentas, tidak apa, yang penting kita berbuat aja. Kita kumpulkan itu sebagai tabungan lah anggap istilahnya. Siapa tahu nanti ke depan kita ada tawaran sesuatu, ya kita sudah siap seperti itu. Oke. Visinya terakhir. Ya, visinya udah itu. Ya, visinya ya totalitas dengan musik. Oke. Baik Pak, mungkin sebelum Pak Septa ada yang menarik dari Pak Balot tadi, tabungan entah itu pentas atau enggak bikin rekam. Nah ini mohon Pak Warih di Bentara, dengan adanya seperti itu mohon diberlanjutkan acara seperti ini gitu loh. Biar saya juga banyak kerjaan, dan biar saya juga ada mimpi untuk 1 bulan lagi saya menggarap 2 bulan lagi gitu Pak. Mohon Pak, mohon di lobby lah biar acara ini biar berlanjut terus Pak. Oh sangat Pak. Mohon Pak, saya mohon, kami hanya di sini ruang kami yang ini yang kami idam-idamkan. Mohon itu biar nggak hanya nabung aja tuh, biar kita bisa juga pakai uangnya gitu. Baik Pak Septa. Ya, gitu. untuk proses metode. Jadi di sini saya melakukan metode seksional. Jadi mengapa seksional? Karena terkait dengan cara kerja musik. Mengapa cara kerja musik? Karena cara kerja musik ini sudah berubah. Tidak lagi dia satu alur secara umum ya, saya berbicara mungkin secara umum musik gamelan Bali misalnya dalam konteks Satu Barung ini dia searah membentuk suatu lapisan-lapisan seperti itu. Tapi di sini setelah saya mencatat notasi-notasi yang saya tulis, selanjutnya saya menuangkan ke penabuh dengan metode seksional. Karena setiap mungkin pada setiap pemain memainkan gangso, misalnya mereka tidak bisa kayaknya memainkan jagogan karena mereka musiknya berdiri sendiri dari setiap instrumen yang telah saya notasi yang telah saya kumpul, yang saya ungkapkan melalui instrumen ini. Jadi yang kedua tantangan saya ya jelas. Pertama harus sabar. Karena mengapa sabar? Pertama ini adalah penabuh semua kebetulan anak-anak didik saya dari nol, dari tidak bisa menggambar sekali saya hajar dasar. Jadi sudah sering saya berbaur dengan mereka. Jadi saya tahu apa kelemahan, apa kelebihan mereka. Tetapi dengan antusiasnya mereka dalam musik baru, jadi itu saya sangat salut. Jadi mereka tidak hanya bisa main tradisi aja. Jadi dia juga sangat inteligensi untuk memainkan musik-musik baru. Jadi tantangan saya jelas karena kita berbanyak. Jadi orang-orang sekarang pada sibuk-sibuk dengan semuanya. Jadi untuk satu orang aja tidak datang, hambatan saya ini nggak bisa jalan. Bisa jalan tetapi tidak maksimal gitu loh. Ya. Jadi yang ketiga untuk media. Jadi kebetulan apakah memungkinkan karya ini di transfer ke media lain itu. Jadi untuk ini karya saya ini saya rasa tidak. Karena saya memang buat karya ini untuk gamelan Semar Nano ini yang saya desain sesuai dengan barungan Semar Pegulingan. Jadi untuk misalnya untuk kebutuhan konteks lain misalnya seperti untuk kebutuhan tari atau instalasi atau ilusi itu saya bebaskan. Musik ini bebas bergerak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya. Jadi yang keempat visi. Apa visi saya? Jadi
visi saya adalah musik membawa saya kemana-mana, dan mari kita berbuat musik untuk musik, dan musik sangat penting bagi kehidupan di dunia ini. Terima kasih. Oke, begitu Mbak Vanessa. Tapi satu, ketika Mbak tadi menanyakan bahwa bagaimana ketika generasi muda ini ditawarkan kepada new musik atau musik baru. Ya jelas proses. Ketika mereka melakukan sebuah proses, ketika mereka melakukan sebuah eksplorasi, dan itulah pendidikannya bagaimana dia menemukan yang sesuatu yang baru. Artinya setiap baru itu pasti akan terjadi jika kita tidak diam, jika kita kreatif pasti akan baru. Dan baru itu memang harus seperti apa yang tadi Pak Yud bilang. Kalau tidak ada baru, maka kita akan mati. Hanya stuck seperti itu. Jadi saya rasa bagaimanapun generasinya pasti dia akan selalu dihadapkan dengan yang baru. Nah sekarang ya bagaimana sekarang kita, apakah kita mau memulai untuk yang baru atau kita tetap diam. Jadi saya simpulkan dari pernyataan sahabat saya dua tadi sebagai intisarinya seperti itu Mbak. Mungkin bisa diterima Mbak. Mungkin ada lagi Mbak, mohon maaf waktunya masih lama nggak? Sudah? Wah. Oh. Oke. Ini salah satu maestro saya juga, salah seorang panutan saya, Pak Made Subandi. Sangat antusias tapi maaf saya sisa waktunya berapa detik atau 1 menit aja. Pak. Saya sangat tertarik sekali dengan ada acara ini yang mulai tentang musik terkini atau musik masa kini ya. Saya guru SMKI kebetulan sudah hampir 25 tahun. Anak muda sekarang terutama SMA itu dia tertariknya membuat lagu atau tertariknya dia berkarya gitu. Kelas 1 aja dia sudah mau berkarya, mau ingin sesuatu. Karena dari SD bahkan dari ke SMP itu sudah belajar menggambar seperti itu. Artinya begini, dia tuh kelihatannya sudah hampir boleh dikatakan 50% sudah dapat misalnya dasar atau pendidikan dasar di rumahnya, terutama anak-anak yang kerawitan atau tari, bahkan tari pun seperti itu. Dia cenderungnya sekarang itu banyak berbuat kutak-katik atau berkomposisi seperti itu anak-anak muda sekarang itu. Itulah artinya zaman sekarang, artinya anak-anak sekarang yang pantau dari tahun 90-an itu sepertinya dia sangat tertarik dengan membuat sesuatu. Rasanya belajar untuk main gambar sudah bekal dari SMP atau SD atau SMK. Terus saya ingin bertanya sedikit aja tentang garapan tadi. Saya sangat salut sekali dan luar biasa garapan oleh anak-anak muda yang kreatif ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, saya sangat salut sekali terutama garapan yang dilakukan oleh teman-teman dari Kuprit dan Balot. Ada yang minimalis, ada yang garapan yang dari pelegongan Saif itu digarap dengan apik sekali. Dari segi dinamika, tempo, kreativitas, hitung-hitungan atau apa saja itu sangat detail dan saya bisa baca dan memang ada penataan yang betul-betul jeli atau teliti. Namun kesan saya ingin bertanya kesan apa yang disampaikan itu kepada anak-anak muda yang senang atau yang kreatif gitulah. Mudah-mudahan ini menjadi embrio atau bibit bagaimana biar bisa menarik gitu dulu ya. Bagaimana lebih kesan apa biar garapan kalian itu bisa menarik, bahkan bisa unik atau bisa menjadi cerminan atau anutan bagi anak-anak muda kita, terutama yang kreatif di bidang seni karawitan. Ya, kesan apa? Itu keduanya. Apakah ide ini murni ide dari mendengarkan karya dari Pak Lotring dari sana memang betul-betul di sana bagaimana apakah ada mungkin karakter individu dari komposisi atau komposer itu banyak yang masuk, apakah murni idenya dari Pak Lotring kan gitu. Saya bisa baca, yang saya bisa baca, maaf mungkin Balot saya sering dengar gitu, mungkin idenya Lotring diperlambat kan itu ada ruang ada celah itu sebutnya singrong. Mungkin karena sering saya dengar
Namun akal yang dibawakan oleh Kuprit itu ya apakah itu dah idenya memang benar dari Lutring, itu sudah jauh sekali. Artinya begini, seperti teknik tadi kan pengerangrang ada seperti itu ya. Yang genial itu pengerangrang itu apa itu Kuprit? Nanti saya jelaskan saya sangat menarik dan unik sekali, pertama saya dengar itu sangat menarik sekali. Namun tolong dijelaskan sedikit apakah ide apa di mana itu didapatkan, biar yang mengerti juga sedikit aja. Saya agak ke WC sibuk, saya dapat semuanya mendengarkan. Ya, tapi saya biarpun tidak menonton, tapi yang penting saya mendengarkan. Saya tidak melihat, tapi saya dapat mendengarkan juga. Ya, terima kasih. Maaf kalau ada yang salah. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Singkat saja, Pak Kuprit duluan diringkas kesan dan itu tadi dari Pak Subandi. Originalitas apakah idenya itu? Setelah itu baru Pak Balot sedikit kesannya. Baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kesan di sini, ya jelas. Kesan yang saya ingin sampaikan kepada audien melalui garapan saya ini adalah suatu kesan bagaimana musik ini bekerja. Jadi itu kesan saya. Jadi agar musik ini bisa memiliki tawar-tawaran baru bagi generasi muda atau sebuah sebuah tolak ukur atau pandangan-pandangan yang bisa nantinya diapresiasi dan dibagikan sebagai rujukan dalam berkarya. Dan saya mengharapkan di sini bahwa melalui karya ini menimbulkan pembendaharaan baru dari musik gamelan ini sendiri. Jadi bukan ada kesan magis atau kesan-kesan lucu atau segala-segala. Jadi saya nih bikin musik ini berbuat absolut. Jadi absolut dari perkataan apa? Jadi musik itu mutlak. Jadi dia mutlak. Dia berangkat dari musik itu sendiri. Jadi bukan hanya programatik dia. Jadi untuk kesan yang murni yang dihasilkan oleh musik itu sendiri. Jadi di sini saya mengharapkan juga para audien bisa mengapresiasi, menganalisa atau apa yang terjadi kalau saya menjelaskan secara langsung semuanya. Mungkin saya kurang sependapat. Jadi saya mengharapkan audien juga bisa memberi pandangan dengan karya ini. Jadi ide apakah murni dari ide Bapak Lutring gitu kan? Ya, jadi ide-ide ini kan secara garis besar memang ide-ide ide dari karya saya ini ada beberapa hal yang saya dapat simak dari karya-karya Bapak Lutring sebelumnya. Jadi mungkin jadi di sini secara tidak langsung saya telah belajar juga kepada guru-guru saya seperti Walid, Bapak Sudirano, juga Pak Wayan Yudano. Jadi saya aktif di Seluka juga sebagai pemain di Cenik Wayah. Jadi secara tidak langsung ada beberapa ide-ide musikal yang masuk ke pengaruh-pengaruh musikal ke dalam diri saya. Jadi untuk Bapak Lutring jelas ide karya ini saya terjemahkan melalui, kalau dibilang ini media Semarang Danau kan, tapi tidak full Semarang Danau, tidak pakai riong. Bagaimana Pak Lutring menggunakan media yang sebesar ini, yang percis seperti ini, namun dalam konteks Semar Pegulingan 5 nada ya, atau ada karya 7 nadanya mungkin. Nah, saya ingin menemukan suatu perspektif baru melalui gaya Pak Lutring itu. Jadi Pak Lutring berhasil memiliki gaya dengan instrumen barongan atau ensemble seperti ini. Jadi saya ingin juga menemukan suatu gaya yang baru dengan tidak mengurangi media dari instrumen ini. Jadi seperti tadi pengerangrang. Jadi ide saya yang pertama itu sebenarnya bukan pengerangrang, karena sudah banyak sekali orang yang membuat karya-karya yang dulu itu pertama pengerangrang. Jadi di sini adalah form. Jadi ide saya yang pertama bagian di situ saya membuat suatu formulasi
formulasi yang terbentuk dari subdivisi keorisinilan fondasi yang telah saya rancang. Jadi misalnya apa 4,5, ketukan 4,5, 3,5 atau birama 2,5 atau 2 atau sekaliannya. Jadi melalui rumusan tersebut dia menghasilkan suatu subdivisi yang berbeda. Jadi berangkat dari sana subdivisi alur birama maupun alur ketukannya ini dia bisa bersifat natural. Meskipun ornamentasinya saya pikirkan secara kontemplasi. Jadi setelah saya memikirkan ornamentasi secara kontemplasi, saya melakukan sesuatu pembaruan dalam formulasi ini. Jadi nangtong, tanong itu tidak sekedar kelenang-kelentong, nangtong itu tidak sekedar ecek-ecekan, tapi di sana adalah dia membentuk suatu frame, suatu maksud dalam sistematis atau cara kerja di dalam musik tersebut. Jadi melalui skor nanti saya bisa buktikan untuk berskor, melalui skor nanti bisa terlihat jelas dan musisi pun sudah mengerti bagaimana cara kerjanya. Jadi sebelum saya menuangkan, saya pasti lakukan dulu sebuah diskusi tanya jawab, menerangkan gini maksud saya, bisakah memainkan seperti ini? Jikalau tidak bisa, jadi saya memilih jalan lain lagi, menggunakan akal ini, ya akal lagi, ya. Terima kasih, Pak. Oke, saya rasa Pak Subandi akan tidak puas. Nanti saya silahkan habis acara ini silahkan berdiskusi dengan publik sampai pagi pun. Untuk itu Pak Balot singkat saja tentang kesannya, karena yang lainnya sudah diamini tadi. Kesan itu aja. Singkat. Ya, untuk pesan apa yang ingin disampaikan? Ya, kesempatan ini saya sebetulnya ini adalah tantangan yang diberikan kepada saya tentang bagaimana mengapresiasi sosok Lutring itu. Jadi saya berpikir bagaimana saya ingin menghubungkan antara Lutring tersebut dengan diri saya. Jadi bahwa di sana kita bisa dari tabuh klasik beliau itu kita banyak kemungkinan yang kita bisa lakukan, seperti tidak hanya ya intinya adalah ide atau gagasan itu bagaimana kita menginterpretasikan karya beliau yang klasik itu menjadi yang kita sebut sekarang ini kekinian, seperti itu dengan pengalaman pribadi saya yang mudah-mudahan itu teman-teman yang atau para penonton bisa mendapatkan input dengan mendengar komposisi atau ide dan gagasan tersebut. Ya, saya hanya menawarkan saja. Sekarang tergantung dari audiens, ya meresponnya sejauh mana. Ya, jadi saya serahkan itu kepada saudara semua. Bagaimana menyikapinya. Saya sudah selesai. Sekarang audiensnya yang sekarang bagaimana kedepannya mau pakai ini atau mau tidak suka atau ya terserah itu. Ya itu terima kasih. Oke, baik. Karena tadi saya sudah dapat sinyal bahwa untuk ruang diskusi untuk acara ini untuk disudahi, tetapi saya mohon biar tidak rekan saya Pak Balot ini pasrah begitu saja terserah, tapi harus ada lanjutannya. Ini harus dibicarakan lagi, diklarifikasi lagi. Mudah-mudahan setelah didiskusikan, diklarifikasi lagi, ada muncul ide-ide baru yang tentunya itu akan merangsang pihak-pihak di Bentara untuk bikin acara lagi gitu. Dan makanya Pak Balot jangan pasrah, nggak boleh pasrah. Kalau kita pasrah, Bentara nggak ngerespon gitu. Kita jangan pasrah, biar kita direspon terus. Mungkin itu kira-kira. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya, Pak Septa dan Pak Balot dan rekan-rekan teman-teman di Ceraken dan di Nata Suara. Dan terima kasih pula saya sudah dipercaya untuk memandu acara ini. Jadi mohon maaf bila dalam perjalanan saya memandu ini ada kesalahan atau
yang tidak berkenan di hati. Jadi sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi. Ya, saya sedikit memperkenalkan Bapak Subandi itu adalah pimpinan dari Sanggar Cerakian. Beliau adalah guru saya. Oke, bagus. Mohon maaf. Terima kasih Pak Guru. Mohon maaf. Saya lupa. Baik, mungkin kita akan bertemu lagi di Komponis Kini yang ketiga, 1 bulan dari sekarang. Mohon waktunya nanti yang ketiga dan keempat dan kelima dan keenam seterusnya, biar acara ini tambah gayeng dan tambah berlanjut terus. Terima kasih. Baik, mohon beri aplaus sekali lagi untuk kedua komposer dan juga moderator. Kami mohonkan untuk tetap di tempat. Selanjutnya adalah penyerahan buket bunga kepada kedua komposer oleh Direktur Bentara Budaya, Bapak Frans Sartono, didampingi Kurator Komponis Kini, Bapak Iwayan Sudirane dan Dewa Alit, serta perwakilan Bentara Budaya Bali, Bapak Waridi Satsang. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan para mesanti, Om Santi, 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 Om.